فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita sampai pada bab yang ke-22 terkait masalah apa ini? Hendak yang ukasha. Itu bab ke-21. Bahwasanya setiap ta'til itu mesti sebelumnya terjatuh dalam tamtsil, dan setiap tamtsil mesti berakibat ta'til. Kemudian pada bab setelahnya tahdzir para salaf dari ilmu kalam. Tayyib, yang sebab masuknya ilmu kalam ini, ilmu filsafat ini di tengah-tengah kaum muslimin apa? Tarik sampai ilmu kalam bisa masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib. Jadi sebabnya karena diterjemahkannya kitab-kitab Yunan di masa kekhalifahan Ma'mun di tahun yang ke-200-an. Tayyib. Dan ilmu kalam, ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama kita, yaitu apa? La yantafi' minhul alim wala yahtaj minhul balid. Yaitu tidak seorang alim tentang yang tidak bisa mengambil manfaat darinya, dan yang bodoh juga tidak butuh kepadanya. Bahkan mengilmuinya menimbulkan kemaldaratan. Apa di antara maldarat paling jelas seorang mempelajari ilmu kalam? Indak ya Ibrar. Menimbulkan pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Tayyib. Lebih luas dari itu apa? Itu salah satunya, sehingga akibatnya mengingkari sifat-sifat Allah. Dampak yang lebih luas dari ini apa, Ilhan? Syubhat dan apa? Keraguan-raguan. Perhatikan pada kalimat lima yufdi ilaihi minasyubhati wasyukuk. Ini akibat parahnya. Kenapa? Karena akan mengakibatkan syubhat dan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin di dalam beragama. Ahlul kalam itu orang yang paling bingung, kawan. Bahkan apa? Tentang ada tidaknya Allah itu mereka bingung. Harus bingung dulu bahkan teori mereka. Jadi bingung dulu baru mencari. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada al-babu ats-tsalits wal 'ishrun. Fi aqsamil munharifin 'anil istiqamati fi babil imani billahi wal yaumil akhir.
tentang jenis-jenis orang-orang yang menyimpang dari jalan istiqamah dalam bab keimanan kepada Allah dan hari akhir. Qala rahimahullah, tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan 'ala siratil mustaqim ilman wa amalan. Metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya dan para tabi'in, yaitu siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Nah, tarikah mereka bagaimana? Nah, yaitu tarikah di atas jalan yang lurus. Nah, baik secara ilmu maupun secara amalan. Nama ilman pada perkara-perkara ilmiah aqdiyah, perkara-perkara yang diyakini. Nah, sedangkan amalan kembali kepada perkara-perkara amaliyah jawarihiyah, yaitu amalan anggota badan yang terkait dengan anggota-anggota tubuh kita. Jadi dari sisi keyakinan dan dari sisi amalan zahir yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti mereka adalah apa? Metode di atas jalan yang lurus. Maka untuk bisa lurus dalam masalah ini harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Ya'rafu atau ya'rifu dzalika man tatabba'aha bi'ilmin wa 'adlin. Akan mengetahui yang demikian itu siapa saja yang betul-betul menelitinya dengan ilmu dan keadilan. Nah, ini penting sekali, kawan. Seorang ketika menelaah, seorang meneliti hendaknya bi ilmin wa adlin, dengan ilmu dan dengan keadilan, bukan dengan kezaliman, bukan dengan kejahilan. Kenapa? Karena kalau seorang memandang suatu perkara dengan kejahilan dan dengan kezaliman, tidak akan tercapai kebenaran. Apalagi pada perkara yang diperselisihkan. Nah, kalau kita memang tidak memiliki ilmu tentangnya, yang utama baginya as-sukut, dan bahkan wajib atasnya untuk sukut, diam. Kemudian ketika seorang mengilmuinya, itu pun harus membersihkan niatan. Agar apa? Agar tidak terjatuh dalam kezaliman. Membersihkan diri dari ego. Karena banyak ikhwan, ego menjadikan seseorang tetap berada di atas kebatilannya walaupun tahu itu batil. Taib, ini ketika menghukumi suatu perkara, apalagi menghukumi manusia, harus betul-betul bi'ilmin wa adlin. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqad haqqaqul iman billahi wal yawmil akhir wa aqarru bi anna dhalika haqqun ala haqiqatihi wa hum fi amalihim mukhlisuna lillah muttabi'una li syar'ih fala syirka wala ibtida'a wala tahrifa wala takdzib. Sungguh mereka telah mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir secara hakiki, yaitu dengan benar, haqqaqu. Mereka wujudkan keimanan tersebut dengan hak. Dan mereka meyakini bahwasanya yang demikian itu haqqun ala haqiqatih. Perkara itu memang betul-betul hak secara hakiki, bukan hanya khayalan, bukan hanya
sekedar gaya bahasa atau majas. Jadi secara keilmuan, secara akidah mereka betul-betul meyakini. Wa hum fi amalihim, dan secara keamalan, secara pengamalan bagaimana? Mereka di dalam pengamalannya mukhlisuna lillah, muttabi'una li syar'i. Mereka itu orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala pada amalannya dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan. Demikian pula tidak terjatuh dalam tahrif maupun takdzib, tidak mengubah-ubah penunjukan satu dalil dari makna yang zahir. Demikian pula tidak mendustakan suatu dalil yang jelas kesahihannya. Ini metode ahlil haq, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan ini satu-satunya metode untuk bisa selamat. Qala wa ammal munharifuna an tariqatihim fahum thalathu tawaif. Adapun orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka, yaitu jalannya Nabi dan jalannya para sahabat serta siapa saja mengikuti mereka, yang menyimpang, mereka ini terbagi menjadi 3 golongan. Nah, dari sekian banyak firqah, ini 3 golongan ini intinya apa? Yaitu berporosnya firqah-firqah padanya. Kalau mau digolongkan firqah-firqah yang ada semuanya apa? Terbagi jadi 3 golongan ini. Tayyib, ahlu takhyil wa ahlu ta'wil wa ahlu tajhil. Tayyib, takhyil, ta'wil, tajhil, semuanya il-il. Nah, tapi bukan Ismail, ya. Nah, siapa mereka ini? Kawan, perhatikan satu persatunya. Fa'ama ahlu takhil fahumul falasifatu wal batiniyah wa man salaka sabilahum minal mutakallimin wa ghairihim. Nah, ahlu takhyil, takhyil dari kata khayal, ya, khayal, berarti orang-orang yang suka apa? Berkhayal. Nah, kenapa dinisbahkan seperti ini, ikhwan? Orang-orang apa? Nah, negeri khayalan. Tayyib, dinamakan dengan demikian li'annahum yaqulun innama ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min amril imani billahi wal yaumil akhir kulluhu amthalun wa takhyilatun la haqiqata laha. Nah, nanti akan dijelaskan. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah. Nah, kata beliau dinamakan dengan ahlu takhyil karena apa? Karena mereka mengatakan semua yang Nabi datang dengannya berupa perkara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir itu adalah semuanya amsal, hanya permisalan dan hanya khayalan yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Berarti menurut mereka ini, golongan ini tidak ada yang namanya Allah secara hakiki, tidak ada hari kebangkitan secara hakiki, tidak ada surga dan tidak ada neraka. Cuman Rasul datang untuk apa? Rasul datang dengan apa? Menyebutkan contoh-contoh permisalan-permisalan untuk menimbulkan khayalan, penggambaran pada benak manusia. Paham? Maka dinisbahkan kepada kelompok ini ahlut takhyil. Naam. Kenapa tadi dinamakan ahlu takhyil? Kenapa Ubadah? Karena mereka mengatakan semua yang Rasul datang dengannya hanyalah apa? Hayalan belaka. Ini mudahnya. Nah, hanya berupa hayalan belaka.
Siapa mereka ini? Fahumul falasifatu wal batiniyah. Mereka itu ahli filsafat dan batiniyah, dan orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan ahli kalam dan yang lainnya. Nah, tayyib, ahli filsafat orang yang mengklaim diri mereka itu orang yang paling berakal, orang yang paling bijak. Nah, nggak dikatakan bijak menurut mereka sampai apa? Sampai mendalami ilmu filsafat, dan ini adalah kedustaan yang nyata. Nah, sedangkan batiniyah yaitu mereka yang mengatakan agama ini ada zahir, ada batin. Yang zahir ini untuk ahli syariat, orang-orang yang menjalani syariat seperti kita-kita ini. Sedangkan al-batin itu untuk orang yang telah mencapai tingkatan mereka, ahlul batin. Sehingga apa? Sehingga ahlul batin ini, nah, ketika menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, karena apa? Karena makna tersebut makna yang tidak nampak bagi orang-orang biasa, sehingga Nabi menurut mereka ya masuk dalam kategori ahli zahir. Wa haqiqatu madhhabihim ana ma ja'a bihil anbiya'u mimma yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir amsalun wa takhilatun la haqiqata laha fil waqi'. Dan hakikat mazhab mereka yang dengannya dinamakan kelompok ini dengan ahlu takhyil, yaitu bahwasanya apa saja yang para nabi datang dengannya dari hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, itu hanyalah amsal, hanyalah perumpamaan dan takhyilat, yaitu apa? Hayalan belaka, tidak ada hakikatnya secara nyata. Wa innamal maqsudu biha intifa'ul 'ammati wa jumhurin nas. Nah, hanyalah maksud dengan hayalan-hayalan yang dipaparkan kepada manusia itu menurut mereka untuk memberikan kemanfaatan orang-orang umum dan mayoritas manusia. Kenapa? Karena ini orang-orang umum kan menurut mereka bodoh-bodoh, yang pintar-pintar cuma ahli kalam, yang mereka berpemahaman filsafat dan seterusnya. Nah, orang-orang bodoh ini bingung kalau nggak diadakan atau dimunculkan suatu hayalan-hayalan. Li'anna an-nas idza qila lahum inna lakum rabban 'aziman qadiran rahiman qahira wa inna amamakum yawman 'aziman tub'atsuna fihi wa tujazawna bi a'malikum. Naam. Wa nahu dzalik istaqamu ala tariqatil matlubati minhum. Nah, ini alasannya. Menurut mereka berarti apa? Manusia ini cuma dibodohi sama Rasul. Intinya gitu, agar manusia nurut. Dan ini tuduhan yang sangat zalim. Ya, menurut mereka manusia ini kalau dikatakan kepada mereka sungguhnya kalian itu memiliki Rabb yang agung, yang maha mampu, yang penuh dengan rahmat dan maha perkasa, dan di hadapan kalian kelak ada hari yang agung yang kalian akan dibangkitkan padanya, dan amalan-amalan kalian akan dibalas serta yang semisalnya, istaqamu, mereka jadinya apa? Akan istiqamah, lurus jalannya ketika diatur nurut di atas metode yang diinginkan oleh Rasul tersebut. Wa in kana hadza la haqiqata lahu ala za'mi haula. Walaupun hal ini sebenarnya tidak ada hakikatnya menurut persangkaan mereka ini. Ya. Berarti para nabi dan rasul ibarat apa? Sekedar politikus. Ya kan? Cuman untuk apa? Bisa manusia nurut pada dia, ya tidak? Akhirnya dimunculkan hayalan-hayalan. Baik.
Ini kedustaan yang sangat nyata. Naam. Thumma inna haula'i ala qismain hulatun wa ghairu hulah. Kemudian ahli takhyil ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama hulah yang sudah melampaui batas. Wa ghairu hulah dan yang belum melampaui batas. Naam. Fa amal ghulatu fayaz'umuna anna al-anbiya'a la ya'lamuna haqa'iqa hadhil umur. Adapun yang sudah tingkatan hulah, yang sudah hulu dalam mazhab ahli takhyil ini, menyangka bahwasanya para nabi itu sebenarnya tidak tahu hakikat perkara-perkara ini. Mereka pun korban pembodohan. Ya kan, para nabi menurut mereka juga merupakan korban pembodohan. Wa ana minal mutafalsifatil ilahiyah man ya'lamu hadhil haqa'iq. Dan bahwasanya dari deretan orang-orang yang ahli filsafat al-mutafalsifah al-ilahiyah, yaitu ahli filsafat tentang seputar perkara ketuhanan. Ini yang dianggap mereka sebagai wali-wali. Ada orang-orang yang mengetahui hakikat perkara ini sebenarnya, melebihi tingkatan siapa berarti Yahya? Melebihi tingkatan Nabi, ya. Nah, melebihi tingkatan Nabi. Faza'amu anna minal falasifati man huwa a'lamu billahi wal yaumil akhir minan nabiyyin alladzina hum a'lamun nasi bidzalik. Sehingga mereka menyangka bahwasanya dari kalangan ahli filsafat ada orang yang lebih berilmu tentang Allah dan hari akhir dibandingkan para nabi, yang para nabi ini hakikatnya adalah orang yang paling berilmu sebenarnya terhadap perkara-perkara itu. Nah, maka yang hulu ini jelas ikhwan batilnya. Bahkan para nabi pun menurut mereka adalah orang-orang yang bodoh. Masih mending kalau mereka katakan para nabi itu sebenarnya ahli filsafat yang paling pintar, ya kan? Tapi mereka nisbahkan para anbiya itu di bawah ahli filsafat. Nah, berarti nabi pun korban pembodohan. Nah, wa amma ghairul ghulah. Sekarang yang ghairul ghulah bagaimana? Yang tidak sampai hulu tapi jelas juga batilnya parah, cuman masih mending dari golongan tadi. Fa yas'umun, maka mereka menyangka anal anbiya'a ya'lamuna haqa'iqa hadhil umur walakinnahum dzakaru lin-nasi umuran takhyiliyatan la tutabiqul haqqa litakuma maslahatun nas. Yang ghairul ghulah ini menyangka kalau para nabi itu sebenarnya mengetahui hakikat perkara ini, akan tapi mereka menyebutkan itu kepada manusia yang berupa perkara-perkara hayalan tadi yang tidak mencocoki hakikat sebenarnya. Untuk apa? Untuk tegaknya kemaslahatan manusia, agar manusia nurut. Nah, ini tuduhan yang tadi disebutkan. Berarti ibarat para nabi itu hanya sekadar apa? Politikus. Taib berupaya untuk mengeksploitasi pemahaman manusia sesuai dengan keinginan para nabi itu sendiri. Ingin nyetir, tapi apa? Gimana mereka bisa nurut? Pakai uang bangkrut, ya kan? Pakai uang itu sulit, uangnya habis tidak akan nurut. Tapi kalau dengan ideologi, ya, dengan menimbulkan suatu keyakinan, ini merupakan penggerak yang tidak akan ada habisnya. Makanya mereka tipu manusia. Mereka adakan suatu apa? Suatu hayalan-hayalan. Ini juga tuduhan yang sangat kejam terhadap para nabi. Fa za'amu anna maslahatal ibadi la taqumu illa bihadhihi tariqah.
allati tatadammanu kadzibal anbiya'i fi a'dhamil umuri wa ahammiha. Sehingga mereka menyangka bahwasanya kemaslahatan hamba itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan melalui jalur ini, yaitu jalur penipuan, ya kan. Masalah kok ditempuh dengan jalur kedustaan ini saja sudah tidak sesuai dengan syariat. Karena kemaslahatan tidak akan mungkin akhwan dicapai dengan apa? Dengan jalur dusta. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tidak ada yang namanya dusta itu mengantarkan pada kebaikan. Nah, jalan yang terkandung padanya bahwasanya para nabi itu berdusta pada perkara yang paling agung dan paling pentingnya. Nah, baik. Jadi kesimpulannya apa? Kata beliau, fataifatul ula hakamat ala rusuli bil jahl. Kelompok yang pertama, yang apa tadi ini, Humam? Yang pertama ahlil hulu. Nah, al-hulah yang sudah hulu ini menghukumi para rasul itu dengan kebodohan. Para rasul bodoh berarti, karena tidak tahu hakikat perkara. Na'udzubillah. Nah, wa ta'ifatul tsaniyah ini ghairul hulah hakamat alaihim bil khiyanati wal kadhib. Nah, dihukumi oleh mereka itu sebagai apa? Sebagai tukang khianat dan dusta. Baik. Ini juga tuduhan yang sangat fatal. Hadza huwa qaulu ahli at-takhyil fima yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir. Inilah keyakinan ahli takhyil pada hal-hal yang berkait dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, yang diistilahkan dengan perkara ilmiah. Paham? Lalu bagaimana dengan perkara amaliyah? Amma fil a'mal faminhum man yaj'aluha haqa'iqa yu'maru biha kullu ahad, wa minhum man yaj'aluha takhyilatin wa rumuzan yu'maru bihal 'ammatu dunal khassah. Berkaitan dengan perkara amalan-amalan, maka mereka pun apa? Berbeda-beda keyakinannya, kawan, sesama ahlu takhyil. Sebagian mereka ada golongan yang menjadikan amalan-amalan itu memang hakiki, diperintahkan kepada setiap orang. Sebagian lagi mengatakan itu hanyalah hayalan-hayalan dan rumuz. Nah, rumus yaitu apa? Isyarat-isyarat, tanda-tanda atau rambu-rambu. Nah, yang diperintahkan kepada orang-orang awam, bukan orang-orang khususnya. Jadi orang-orang umum saja diperintah, sedangkan orang-orang khusus tidak terkena ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah ini. Seperti misalnya salat, zakat, mereka katakan untuk golongan yang tadi ada yang mengatakan memang itu hakikat, diperintahkan salat, diperintahkan zakat. Taib. Untuk apa? Ya, untuk melatih jiwa saja agar bisa sabar dan untuk mencapai maslahah bersama. Karena harus ada suatu amalan yang dilakukan bersama-sama. Adapun untuk golongan yang mengatakan itu hanya sekedar takhyilat, mereka ini bagi-bagi. Salat itu hanya untuk orang-orang umum. Taib. Sedangkan untuk orang-orang yang khusus tidak perlu. Taib. Dan ini jelas kebatilan, di atas kebatilan. Fayu'awwiluna salata bima'rifati asrarihim. Terus orang-orang khusus itu gimana? Mereka mentakwilkan salat dengan cukup mengetahui apa rahasia-rahasianya. Dengan mengetahui rahasia-rahasianya, sudah salat itu dengan ma'rifatu asrarihim. Nah,
Nah, wasyam bikitmaniha. Nah, dan siam itu maksudnya adalah dengan menyembunyikan rahasia-rahasia mereka itu. Nah, salat itu orang khusus yang telah mengetahui rahasia firqah batiniyah itu sendiri. Ini. Fayu'awwiluna shalah bima'rifati asrarihim. Maksudnya apa? Salat itu adalah mengetahui rahasia-rahasia firqah batiniyah, ini maksudnya. Firqah batiniyah, firqah mereka itu. Kalau sudah mencapai tahapan sudah mengetahui rahasia-rahasia mereka, ini salatnya sekedar pengetahuan itu. Ini orang khususnya. Kemudian puasanya apa? Wasyam bikitmaniha. Siam itu dengan apa? Dengan menyembunyikan rahasia tersebut. Tidak boleh diungkapkan kepada manusia umum, karena mereka tarafnya masih umum. Puasanya puasa orang-orang umum, yaitu menahan diri dari makan minum semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari. Wal hajja bisafari ila syuyukhihim, dan haji itu ditafsirkan dengan apa? Safar menuju syekh-syekh mereka dan yang semisalnya, wa nahwi dzalik. Nah, kalau kita dengar seperti ini, ikhwan, ngeri sekali pemahaman batil seperti ini, dan sungguh kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah kepada manhaj salaf. Wa haula'i humul malahidatu minal ismailiyyati wal batiniyyati wa nahwihim. Dan mereka itu adalah apa? Adalah orang-orang malahidah, jamak dari mulhid. Orang-orang yang sudah apa? Betul-betul menyimpang dengan sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan al-ismailiyah. Naam, al-ismailiyah. Kemudian wal batiniyah dan yang semisalnya. Taib. Di antara rujukan untuk mengetahui keyakinan firqah-firqah ini, akhwan, dalam kitab Al-Milal wan Nihal yang dikarang oleh Asy-Syahrastani. Nah, yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait penyebutan firqah-firqah, kata beliau, wa huwa ahsanu ma ra'aitu fi jam'iha. Itu adalah termasuk kitab yang paling bagus yang aku lihat dalam mengumpulkan apa? Firqah-firqah bersama dengan penyebutan keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Jadi ini firqah batiniyah. Firqah batiniyah itu macam-macam, ikhwan. Ada Ismailiyah, batiniyah, Qaramitah, Nusairiyah dan seterusnya. Itu semuanya masuk dalam kategori ahlut takhyil. Naam, wal a'yadu billah. Wa fasadu qawli haula'i ma'lumun bi daruratil hissi wal aqli wasyar'i. Dan sungguh kebatilan mereka, rusaknya pemahaman mereka itu sangat jelas bisa diketahui dengan apa? Daruratil hissi. Taib, yaitu apa? Indra yang darurat, ikhwan. Dalam artian satu perkara yang secara daruri diketahui batilnya. Baik dengan indra, dengan akal, apalagi dengan syariat. Taib. Dan darurah di sini telah kita lewati dulu penggunaan istilah darurah. Darurah dalam pemahaman atau dalam ungkapan seperti ini yaitu apa? Ma la yumkinu daf'uh, yaitu suatu perkara yang tidak mungkin untuk diingkari, tidak mungkin untuk ditolak. Berarti apa? Ya, sesuatu yang manusia mau tak mau harus membenarkan. Tidak mungkin dia menolak. Nah, ketika melihat keyakinan mereka itu mau tak mau, tidak mungkin bisa ditolak kalau ini keyakinan apa? Keyakinan batil, keyakinan rusak. Taib. Nah, sahih secara akal maupun secara syar'i. Nah, fa inna nushahidu minal ayati dallati ala wujudillahi wa kamali sifatihi ma la yumkinu hasruh.
wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Nah, sebab sungguhnya kita menyaksikan begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya Allah secara hakiki dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang tidak akan mungkin untuk bisa kita batasi betapa banyaknya ayat-ayat tersebut. Nah, sebagaimana dikatakan dalam syair Abul Atahiyah Ismail bin Qasim bin Suwaid, wa fi kulli syai'in lahu ayatun, pada semua perkara itu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Esa. Taib. Yang awal bait ini bagus ikhwan, yaitu fawa ajaban kaifa tu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Nah, betapa mengherankannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dimaksiati, atau bagaimana ada orang yang mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, padahal pada semua perkara itu ada ayatnya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, pada semua perkara itu ada tanda bukti tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang Maha Esa. Fa inna hadhihi al-hawaditha al-muntazimata la yumkinu an tahdutha illa bimudabbirin hakimin qadirin ala kulli syai'. Sebab makhluk yang teratur ini, hawadits al-muntazimah, yaitu makhluk semuanya ini yang teratur, tidak akan mungkin ada kecuali dengan mudabbir hakim, zat yang mengatur, yang maha bijak, yang qadir ala kulli syai', yang mampu atas segala sesuatu. Tidak mungkin sesuatu berjalan begitu saja tanpa ada yang mengatur. Padahal yang kecil saja mereka tidak mampu menetapkan itu, ikhwan. Seperti misalnya dicontohkan yang banyak dibuat untuk membantah orang-orang seperti ini tentang suatu kapal yang berlayar sendirian, kemudian setelah itu kembali lagi, barang-barangnya turun dengan sendirinya, kemudian setelah itu bergerak lagi tanpa ada nahkoda, tanpa ada awak kapal yang mengupayakan mengoperasikan kapal itu. Tidak mungkin, mereka sendiri mengatakan ini tidak mungkin. Ini untuk sebuah kapal, apalagi untuk suatu jagat raya yang begitu teratur, matahari terbit, tenggelam, kemudian pergantian musim, pergerakan angin dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya di sana ada yang mengatur, zat yang maha kuasa. Taib. Qala wal imanu bil yaumil akhir dallat alaihi jami'u syara'i waqtadathu hikmatullahil balighah wa la yunkiruhu illa mukabirun aw majnun. Sedangkan keimanan kepada hari akhir ini telah ditunjukkan oleh semua syariat, dan hal itu merupakan konsekuensi kebijaksanaan Allah yang maha agung. Dan tidaklah mengingkari tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan, di mana kita semua dimintai pertanggungjawaban kecuali orang yang mukabir atau majnun. Mukabir yaitu yang menyombongkan diri, sebenarnya tahu tapi tidak mau nerima, ini mukabir. Atau orang gila, ya, atau orang gila. Al-mukabir huwa alladhi yu'anidu wa la yaqbalu mahma kan. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, mukabir itu siapa? Al-mukabir huwa alladhi yu'anidu wa la yaqbalu mahma kana, yaitu orang yang menentang, tidak mau menerima bagaimanapun juga, tetap tidak mau menerima sama sekali. Atau majnun. Majnun itu faqidul akal, yang tidak punya akal. Ada pun yang berakal dan yang tawadhu terhadap kebenaran mesti akan menerima apa yang para rasul datang dengannya. Nah, sekarang bagaimana mensikapi mereka? Wa ahlut takhyili la yahtajuna fir raddi alaihim ila syai'in katsir. Ya. Wa ahlut takhyil la yahtajuna fir raddi alaihim ila syai'in katsir. Golongan ini ahlut takhyil tidak butuh untuk dibantah dengan panjang lebar, ikhwan. Tidak butuh banyak bantahan. Kenapa?
Li'anna nufuran nasi anhum ma'lumun zahir. Karena apa? Berpalingnya manusia dari jalan mereka itu sangat nampak, telah diketahui dengan sangat jelas. Manusia itu dengar saja itu sudah ngeri dengan keyakinan mereka. Hanya orang-orang yang tadi gila atau setengah gila lah, tapi mengaku pintar, itu yang ikut dengan apa? Dengan mazhab ini. Yang keblinger, menganggap dirinya cerdas sehingga ingin mengungguli dan ingin menentang apa yang para rasul datang dengannya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini golongan yang pertama. Apa tadi golongan pertama? Raihan. Ahlut takhyil. Yang terbagi jadi dua, apa dan apa? Apa dan apa? Fadil. Ghulah dan wa ghairul ghulah. Taib. Ghulah itu menganggap Nabi itu apa? Indak ya Numair. Orang yang bodoh, ya kan? Nabi itu bodoh dan korban pembodohan. Sedangkan ghairul ghulah menganggap para nabi itu apa? Menganggap para nabi itu apa? Ridha. Yang ghairul ghulah, yang tidak sampai tingkatan hulu. Para nabi itu ibaratnya apa? Taib, yaitu penipu ulung. Para nabi menurut mereka itu penipu ulung, membodohi, menipu manusia. Allahul musta'an. Tapi ngeri ya kawan, mazhab ahli batil yang seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka